Tanggal 12 April 2021 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan baru aja mengeluarkan surat edaran tentang pemberian THR tahun 2021 kepada karyawan perusahaan. Surat edaran ini ditujukan kepada gubernur, juga bupati dan wali kota di seluruh Indonesia agar menegakkan hukum dan aturan mengenai pemberian THR keagamaan tahun 2021 ini di daerahnya masing-masing, termasuk juga untuk mengawasi pelanggaran-pelanggarannya terhadap pemberian THR karyawan. Selain permintaan untuk menegakkan hukum dalam rangka pemberian THR, Menteri Ketenagakerjaan juga minta agar didirikan posko THR. Khususnya ini berkaitan dengan kondisi COVID-19 yang masih menjadi pandemi hingga saat ini ya. Secara keseluruhan, surat edaran ini merupakan upaya dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya khususnya untuk klaster ketenagakerjaan dalam rangka pemberian THR oleh perusahaan di Hari Raya Idul Fitri 2021 ini. Nah, seperti apa isi himbauannya dan bagaimana aturan mengenai THR ini harus ditegakkan, bagaimana seharusnya THR ini dibayarkan oleh perusahaan ke karyawan, serta apa aja sanksinya bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan mengenai pembayaran THR. Simak terus video ini sampai selesai ya. Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) ini termasuk dalam perubahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang peraturan pelaksananya sendiri sebenarnya itu ada dua. Pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ini merupakan peraturan pelaksana atau peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Jadi Permenaker tahun 2016 ini tetap masih berlaku ya, yang pelaksanaannya diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua peraturan ini bisa Anda download, silakan ikuti saja linknya di kotak deskripsi di bawah ini. Nah, ini adalah aturan-aturan yang menjadi dasar bagi kewajiban perusahaan untuk memberikan THR kepada karyawannya, yang kalau tidak dilaksanakan berarti perusahaan nanti bisa dianggap melanggar peraturan dan perusahaan bisa mendapatkan sanksi tentunya. Sanksinya ini ada dua jenis, ada sanksi denda dan ada juga sanksi yang sifatnya administratif. Di dalam prakteknya, seperti kita semua juga tahu ya, sering perusahaan tidak menaati aturan-aturan tersebut, aturan-aturan mengenai THR. Ada yang terlambat bayar THR atau memberikan THR-nya kurang dari 1 bulan gaji. Bahkan mungkin ada juga perusahaan yang sama sekali tidak memberikan THR kepada karyawannya. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, tentu ini bisa jadi alasan yang mudah bagi perusahaan untuk tidak membayar THR karyawannya atau membayarnya tapi tidak full, kurang dari yang seharusnya, dari yang sesuai dengan aturannya. Nah, karena kondisi-kondisi itulah untuk mengantisipasinya dikeluarkan surat edaran ini oleh Menteri Ketenagakerjaan yang meminta agar gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia dapat melakukan penegakan hukum terhadap aturan-aturan mengenai THR, sehingga tujuan pemberian THR yaitu agar kebutuhan karyawan dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan ini bisa terpenuhi. Jadi kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia berdasarkan kewenangannya masing-masing diminta oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk menegakkan aturan mengenai pemberian THR, melakukan pengawasan pemberian THR di setiap perusahaan di daerahnya masing-masing. Bahkan diminta juga kepada gubernur, bupati, dan wali kota ini untuk membentuk posko THR yang tujuannya tentu untuk memastikan agar setiap perusahaan memberikan THR kepada karyawannya. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak memberikan THR,
atau pemberian THR-nya itu terlambat, maka karyawannya bisa mengadukan hal tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan setempat di daerahnya masing-masing, yang biasanya ada di kantor kabupaten atau kantor wali kota, dan nanti pengawas ketenagakerjaan yang berwenang memeriksanya, serta memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada perusahaan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada karyawannya. Pemberian THR ini wajib diberikan menjelang perayaan hari raya tersebut. Jadi menjelang perayaan hari raya masing-masing agama yang dianut karyawannya, misalnya kalau karyawannya itu beragama Islam, ya THR-nya diberikan menjelang hari raya Idul Fitri. Begitu juga misalnya untuk karyawan yang beragama Kristen, diberikan menjelang hari raya Natal. Tapi ketentuan itu nggak saklek ya. Bisa aja misalnya pemberian THR itu diberikan kepada semua karyawan secara berbarengan, apapun agamanya, menjelang hari raya agama tertentu. Misalnya menjelang Idul Fitri. Jadi menjelang hari raya Idul Fitri misalnya semua karyawan mendapat THR apapun agamanya. Tapi nanti menjelang hari raya agama lainnya ini tidak lagi mendapat THR. Jadi cuma satu kali mendapat THR-nya. Nah, tujuannya ini untuk lebih memudahkan aja, atau untuk lebih efisien pemberian THR-nya. Jadi dibarengin kepada semua karyawan. Ini bisa saja dilakukan sepanjang diatur di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaannya. Dan THR ini wajib diberikan bukan hanya kepada karyawan tetap aja ya, atau karyawan PKWTT, tapi wajib juga diberikan kepada karyawan kontrak, karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Nah, untuk jumlah THR-nya sendiri, ini tergantung dari masa kerja karyawan. Untuk karyawan yang masa kerjanya minimal 12 bulan, maka besar THR-nya itu 1 bulan gaji. Jadi kalau masa kerja karyawan minimal sudah 1 tahun, termasuk kalau masa kerja karyawannya itu 2 tahun atau 3 tahun dan seterusnya, maka besarnya THR ini sama 1 bulan gaji. Sedangkan untuk karyawan yang masa kerjanya lebih dari 1 bulan, tapi kurang dari 12 bulan, jadi antara 1 bulan sampai 12 bulan, ini besarnya THR karyawan itu sifatnya proporsional sesuai dengan masa kerjanya. Jadi rumusnya masa kerja karyawan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan gaji. Misalnya kalau karyawan baru kerja 6 bulan, maka THR-nya 6/12 dikali 1 bulan gaji. Jadi besarnya setengah bulan gaji. Nah, untuk karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan, maka karyawan ini tidak berhak untuk mendapatkan THR. Atau kalau perusahaan tetap mau memberikan THR juga ya nggak apa-apa. Itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Tetapi kalau sesuai dengan aturannya, maka karyawan yang masa kerjanya ini kurang dari 1 bulan, dia tidak berhak mendapatkan THR. Pembayaran THR ini harus dilakukan 7 hari sebelum hari raya agamanya. Jadi paling telat THR ini harus dibayar minimal 7 hari ya sebelum hari raya keagamaan. Kalau telat, ya tentu aja ada hukumannya bagi perusahaan. THR itu bukan cuma wajib diberikan kepada karyawan, tapi juga tidak boleh terlambat. Jangka waktu pemberian THR ini paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Kalau THR itu terlambat diberikan atau diberikan tapi nilainya kurang dari sesuai ketentuannya, atau bahkan mungkin perusahaan sama sekali tidak memberikan THR kepada karyawannya, tentu saja ada konsekuensi hukumnya ya, ada sanksi hukumnya. Kalau perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawan atau THR yang diberikan itu tidak sesuai dengan ketentuannya, nilainya, atau pemberiannya terlambat, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini bentuknya bisa berupa teguran tertulis, atau bisa juga kegiatan usaha perusahaannya nanti dibatasi,
atau bisa juga alat produksinya itu dihentikan untuk sementara, sampai yang terberat kegiatan usahanya bisa dibekukan. Ketentuan ini bisa diberikan secara bertahap oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak melaksanakan pemberian THR ini sesuai ketentuannya, baik jumlahnya maupun jangka waktunya, maka karyawan bisa melaporkan perusahaannya ini ke instansi terkait Disnaker Trans yang ada di daerah masing-masing. Yang biasanya kantor dinas ini ada di kantor bupati atau di kantor wali kota. Nanti setelah kantor dinas ini mendapat laporan, akan melakukan pemeriksaan oleh biasanya oleh bidang pengawas ketenagakerjaan di kantor dinas tersebut, yang kalau berdasarkan pemeriksaan itu ternyata misalnya terbukti terjadi pelanggaran, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuannya, yaitu bisa berupa teguran tertulis atau pembatasan kegiatan usahanya, atau bisa juga penghentian operasi alat produksinya sampai pembekuan kegiatan usaha. Selain sanksi administratif, perusahaan yang terlambat memberikan THR ke karyawannya, terlambat artinya THR-nya diberikan lewat dari 7 hari sebelum hari raya, maka perusahaan bisa dikenakan denda. Denda ini besarnya 5% dari nilai THR-nya. Tapi berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, surat edaran tanggal 12 April 2021, ada sedikit dispensasi ya. Jadi terkait dengan pandemi COVID-19, bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 ini dan tidak bisa memberikan THR secara tepat waktu sesuai aturannya, maka Menteri Ketenagakerjaan meminta kepada gubernur untuk mengambil beberapa langkah sebagai solusinya. Langkah-langkah tersebut antara lain mewajibkan pengusaha untuk berunding dengan karyawannya guna mencapai kesepakatan, yaitu kesepakatan tentang waktu pembayaran THR-nya. Jadi kesepakatannya ini bukan mengenai jumlah atau nilai THR-nya ya. Kalau jumlahnya, nilai THR-nya ini sudah fix, tidak berubah sesuai aturannya, tidak ada dispensasi, tapi jangka waktu pembayarannya saja yang bisa diberikan dispensasi. Kalau tadi sesuai aturan dasarnya, untuk jangka waktu pemberian THR itu kan harus diberikan 7 hari sebelum hari raya. Nah, untuk perusahaan yang masih terdampak COVID-19, nilai THR-nya tetap tidak berubah sesuai aturan, tapi jangka waktunya yang bisa dimundurkan. Jadi bisa tidak terikat pada batas jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum hari raya tadi. Tapi syaratnya itu tadi ya, harus dilakukan perundingan terlebih dahulu dengan karyawannya untuk mencapai kesepakatan. Dan kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR itu harus dituangkan secara tertulis, jadi harus ada kesepakatan tertulisnya. Tapi meski masih bisa dimajukan sesuai kesepakatan dengan karyawan, jangka waktunya tetap sebelum hari raya sudah harus diberikan kepada karyawan. Oh ya, pengecualian atau dispensasi ini juga ada syaratnya. Jadi ketidakmampuan membayar THR tepat waktu ini oleh perusahaan harus dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Dan hasil kesepakatan antara perusahaan dan karyawannya ini juga harus dilaporkan oleh perusahaan ke Disnaker Trans paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamannya. Nah, itu tadi beberapa poin mengenai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait pemberian THR tahun 2021 ini. Dan Menteri Ketenagakerjaan juga meminta kepada pemerintahan di daerah, kepada gubernur, bupati, atau kepada wali kota agar menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemberian THR di tahun 2021 ini. Menggunakan kewenangannya sesuai hukum dengan memperhatikan rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Lalu pemerintah daerah juga diminta agar membentuk pos komando pelaksanaan pemberian THR serta melaporkan pelaksanaan THR itu kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dan bagi karyawan sendiri yang tidak mendapatkan hak THR-nya sesuai peraturan perundang-undangan, baik jumlahnya maupun jangka waktunya, artinya dibayar THR-nya terlambat, maka bisa melaporkan atau mengadukan
pelanggaran tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing daerah yang biasanya ada di kantor bupati atau ada di kantor wali kota di Disnaker Transnya. Nanti berdasarkan laporan itu, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan kepada perusahaannya, dan kalau misalnya memang terbukti adanya pelanggaran terhadap pemberian THR ini sesuai peraturan perundang-undangannya, nanti perusahaannya bisa dikenakan bukan hanya sanksi administratif tapi juga bisa dikenakan denda. Nah, demikian Sobat Legal Access, informasi mengenai pemberian THR dan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan penegakan hukum mengenai pemberian THR ini kami sampaikan. Aturan mengenai THR dan pengupahannya serta surat edaran Menteri Ketenagakerjaannya bisa Anda download. Silakan Anda download, linknya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menjalankan hubungan kerja di perusahaan Anda. Salam.